Buat kamu yang masih belajar menata hidup kamu dan pengen hidup kamu terasa lebih seru, lebih peaceful, dan juga lebih bermakna, then this video is for you. Ini adalah cara pandangku terhadap hidup yang aku develop waktu aku umur 16 tahun setelah aku sembuh dari depresi. Cara pandang ini ngebantu aku banget buat tumbuh setiap harinya menjadi lebih baik, dan aku kayak merasa hidupku tuh jauh lebih peaceful dan juga lebih bermakna daripada yang aku hidupin dulu. Dan ini adalah cara terbaik untuk menghidupi hidup kamu, versi aku. The ultimate guide to live a better life is to live your life as if you're in a movie, as if you're the main character of that movie. Ubah pola pikir kamu, berubah menjadi aku adalah seorang MC, main character, di hidupku sendiri, dan orang lain itu adalah NPC. Jadi gini, anggap bahwa hidup kamu itu adalah sebuah film. Film itu punya ceritanya yang unik sendiri. Dan dia punya goals, punya akhir cerita yang juga spesifik, jelas apa. Dan film ini hanya berfokus pada diri kamu sebagai main character. Kamu sebagai main character punya kuasa mau membuat film yang seperti apa, dengan genre seperti apa, dengan ending seperti apa. Itu semua ada di tangan main character ini. Nah, untuk menjadikan film ini sebagai film yang seru, dengan cerita yang menyenangkan, juga dengan ending yang sesuai dengan keinginan kamu, main character ini punya kendali penuh atas apa yang dia mau lakukan dengan filmnya, dengan hidupnya, dengan hidup kita. Dan untuk mencapai sebuah cerita yang menyenangkan, cerita yang bermakna, dan juga ending yang sesuai dengan keinginan kita harus punya goals, kita harus punya karakteristik yang unik, dan juga misi yang jelas kita mau apa dengan hidup kita. Para MC di setiap film, kalau kamu perhatiin, mereka itu unik, mereka itu punya goals dan juga misinya sendiri, yang membuat hidup mereka unik dan menyenangkan untuk dihidupi. Kamu ngerti maksud aku? Jadi kayak di hidup kamu punya misi dan tujuan sendiri yang membedakan kamu dengan para NPC. Karena seperti film, hidup kita ini juga ada endingnya. Kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau film ada endingnya, kita juga ada endingnya, sama. Nah, gimana caranya kita bisa membuat hidup kita, film kita sebagai film yang bermakna, dengan ending yang memuaskan, yang akan membuat kita senang dan merasa kalau misalkan hidup kita ini berguna banget gitu. Hidup kita ini membawa keuntungan untuk ending yang sebaik mungkin buat kita. Ending terbaik bagi tiap main character itu berbeda-beda, tergantung dengan apa yang kita percaya dalam hidup. Disinilah kamu bisa membuat hidup kamu menjadi sesuatu yang unik dibanding dengan orang lain. Karena ya hidup ini tuh specialized buat kamu sendiri, khusus untuk kamu. Yang memang yang difokuskan itu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Kalau kamu udah tahu ending apa sih yang kamu inginkan di dalam cerita kamu, di dalam hidup kamu pengen bentuk hidup kamu, cerita kamu seperti apa, kamu udah tahu, kamu udah punya goals, kamu udah punya mission. Tahap selanjutnya yaitu adalah menata plot. Oke, seperti di film-film, pasti ada aja kan ups and down dari suatu cerita. Ada juga suatu kejadian yang menimpa main character yang membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita biasanya nyebutnya tuh redemption arc atau self-improvement gitu ya. Nah, ini yang penting. Kita bisa menganggap bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup kita, baik atau enggak, itu sebagai plot yang bisa membangun kita menjadi karakter yang jauh lebih baik lagi. Di semua film, kita pasti selalu menemukan plot yang kadang plot ini tuh akan menjatuhkan si MC. Tapi dari plot ini, si MC jadi dapat self-development era, di mana dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sama seperti hidup kita. Kita ditimpai hal-hal yang menyedihkan gitu, hal-hal yang buruk di mata kita. Hal-hal ini kalau kita lihat dari sisi lain, ini bisa menjadi stepping stones untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari situ, cerita hidup kita akan jadi lebih mulus. Karena kita sebagai manusia itu akan selalu belajar dari kesalahan kita. Tanpa merasakan kesedihan, kita nggak akan bisa belajar untuk mengapresiasi apa yang ada. Itulah mengapa kita selalu dikasih plot-plot yang bisa membangun diri kita. Nah, di cerita hidup kamu,
akan selalu ada orang lain, other characters, NPC. Orang-orang lain ini, para karakter lain ini, punya pandangan atas siapa diri kamu. Yang itu tuh pandangannya tuh berbeda-beda. Tiap orang, tiap karakter punya pandangannya tersendiri terhadap kamu. Kadang kamu di hidup mereka adalah seorang antagonis. Kadang di hidup mereka kamu adalah seorang protagonis. Jadi kamu gak akan bisa membuat orang lain menganggap kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. And it's fine. Dengan menganggap bahwa orang-orang lain ini, karakter-karakter lain ini punya pandangannya tersendiri terhadap kamu, dan kamu gak bisa mengubah pandangan itu terhadap mereka, maka itu akan membuat hidup kamu jauh lebih peaceful. Kenapa? Karena kayak kamu tenang gitu. Oh ya, orang ini punya pandangan yang berbeda tentang hidup gue, and it's fine for them to think that way. Karena apa yang mereka pikirkan tentang kamu, yang mereka pandang dari kamu, itu nggak ada hubungannya sama kamu. Mereka berpikir yang gimana-gimana tentang kamu. Ya udah, itu nggak ada hubungannya sama hidup kamu. Jadi itu akan membuat diri kamu, hidup kamu akan jauh lebih peaceful, lebih tenang. Namun, apapun pandangan orang lain, karakter lain tentang kamu, NPC will always be an NPC. Mereka nggak akan benar-benar mempengaruhi hidup kamu secara langsung. Tergantung gimana kamu menyikapi apa yang mereka pikirkan atau lakukan kepada kamu. Here's one thing, NPC, other characters, are there to help you grow. Mereka di sana, ada di jalan cerita kamu, untuk membantu kamu. Apapun itu, mau itu orang-orang yang kamu kenal secara nggak sengaja, atau kayak kenalan-kenalan kamu, teman-teman kamu, siapapun itu, mereka di sana untuk membantu kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menghidupi hidup kamu dengan lebih baik lagi. So, that's how you can think of other people. Dengan berpikir bahwa orang lain itu adalah NPC, nggak lebih dari NPC, kamu akan lebih mengapresiasi keberadaan mereka karena mereka di sana untuk membantu kamu. Tapi secara bersamaan, apapun yang mereka pikirkan atau katakan tentang kamu, itu nggak akan terlalu mengganggu diri kamu atau hidup kamu secara langsung. Karena apa yang mereka pikirkan lagi dan lagi, itu nggak terlalu penting gitu. Tapi, again, you can still appreciate them. You can basically set your ending based on your action. Kayak yang tadi aku bilang, kalau kamu jadi MC, kamu punya tujuan hidup tersendiri yang membuat diri kamu unik daripada orang lain, ya kan? Kamu harus bisa menata ending kamu dengan melakukan action yang bisa membawa kamu ke ending yang tepat, ke ending yang sesuai dengan keinginan kamu. Contohnya, untuk orang yang beragama, mereka pengen ending mereka itu mengumpulkan pahala sebanyak mungkin yang akan bisa membawa mereka ke surga. Untuk bisa mencapai ending itu, apa yang harus mereka lakukan? Ya mereka harus beribadah sebaik mungkin, menjauhi larangan-larangan Tuhan, dan juga mengumpulkan pahala sampai akhir hayat mereka. Nah, dari situ insya Allah mereka akan bisa mencapai ending yang mereka inginkan, yaitu dengan masuk ke surga. Karena mereka hidupnya dipenuhi dengan action, dengan aksi yang sesuai dengan ending mereka gitu. Kan gak mungkin kalau misalkan orang-orang beragama ini pengen punya ending masuk surga, tapi hal yang mereka lakukan adalah maksiat di dunia, ya kan? Gak masuk akal gitu, gak cocok sama jalan ceritanya. Sama juga kalau misalkan kamu pengen punya ending sebagai orang yang dikenal dan disegani. Apa yang kamu harus lakukan selama hidup kamu? Aksi-aksi apa aja yang harus kamu lakukan di hidup kamu supaya nanti kamu endingnya bisa menjadi orang yang dikenal dan berpengaruh serta disegani oleh orang lain. Yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berpengaruh terhadap suatu society, sehingga kamu dikenal sebagai orang yang memang memberikan kontribusi tertentu terhadap society ini, sehingga orang-orang di society ini mereka akan mengenang kamu sebagai orang yang berkontribusi terhadap mereka. Kamu gak akan mungkin bisa mencapai ending goals menjadi orang yang disegani oleh orang lain, tapi selama hidup kamu, aksi yang kamu tunjukkan, aksi yang kamu lakukan itu bertolak belakang dengan itu. Let's say malah membuat orang-orang gak suka sama kamu dengan melakukan hal-hal yang gak baik gitu.
itu akan bertolak belakang dengan ending kamu, sehingga ending kamu, apa yang kamu inginkan itu nggak akan kecapai. Jadi kalau kamu udah tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu, ending apa yang kamu inginkan di hidup kamu, kamu harus melakukan aksi-aksi yang necessary, yang perlu dilakukan untuk mencapai ending tersebut. Dan sejauh mungkin menghindari hal-hal yang malah akan menjauhi kamu dari ending yang kamu inginkan. Every MC have their own goals. Put effort into it. Contohnya, Naruto. Kalian tahu Naruto Shippuden? Naruto, main karakternya Uzumaki Naruto ini, dia dari kecil udah tahu kalau misalkan dia pengen jadi Hokage. Nah, gimana caranya dia bisa jadi Hokage? Dia berusaha keras seumur hidupnya untuk bisa menjadi Hokage. Dengan apa? Dengan mengasah jurusnya, dengan latihan terus, dengan bertemu orang-orang yang bisa membuat dia percaya kalau dia tuh memang bisa jadi Hokage. See? He put effort into it. Sama dengan kita. Kalau misalkan kita punya goals tertentu, ya put effort to it. Ini nggak akan bisa kecapai. Goals ini nggak akan bisa kecapai. Tiba-tiba bim salah bim abrakadabra tercapai. Kamu bisa mencapai goals itu. Naruto nggak akan pernah bisa jadi Hokage. Bim salah bim abrakadabra dia jadi Hokage. Nggak gitu. Dia punya proses yang ups and down, yang naik turun, sehingga dia bisa mencapai titik menjadi Hokage ini, dilantik jadi Hokage. Dengan apaan aja? Dengan latihan keras. Sama seperti kita juga harus seperti itu. Kita harus punya effortnya untuk menggapai goals yang kita inginkan. Dan kadang itu akan sulit, akan ada ups and down, naik turunnya. And it's normal, it's okay. Karena yang penting goals ini bisa kecapai. Dengan berpikir bahwa hidup kamu adalah sebuah film, sebuah cerita unik tentang diri kamu sendiri. Dan kamu sebagai main karakternya punya semua kendali untuk membentuk hidup yang kamu inginkan. Kamu akan menghidupi hidup kamu dengan jauh lebih baik lagi, dengan lebih bermakna, dengan lebih menyenangkan. Dan kamu juga akan senang menghidupi hidup kamu karena kamu berpikir bahwa oh ya gue main karakternya, I have the control. I have full control of my life. In case ada yang berpikir bahwa pemikiran ini hanya bisa di-apply buat orang-orang yang hidupnya berprivilege, then you're wrong. Karena ini semua tuh tentang pola pikir. Pola pikir bahwa kamu punya kendali atas hidup kamu. Bahwa kamu adalah orang paling penting di hidup kamu. You are the main character of your life. Dan bahwa plot-plot yang ada di hidup kamu ini adalah cobaan yang bisa membuat kamu jadi lebih baik lagi. So it have nothing to do with being privileged or not. Gak ada hubungannya antara kamu punya privilege apa enggak dengan pemikiran ini. Pemikiran ini itu based ada di otak kamu, bukan tentang apa harta atau apapun yang kamu punya. That is all for today's video. I hope you like it and I hope it's helpful for you. If you like it, please like, comment, and subscribe. Share it to your friends and family. See you in another video. Bye bye. Thank you for watching.